Dia hampir menggunakan kamar mandi ketika dia melihat sebuah tangan aneh menonjol dari toilet. Saat dia menunduk untuk melihat lebih dekat, tangan itu tiba-tiba bergerak. Dia langsung pingsan. Suaminya menyeretnya ke samping dan segera menelepon polisi. Sebelum polisi datang, petugas keamanan gedung datang untuk memeriksa. Saat ditanya mengapa istrinya pingsan, Mike langsung menunjuk tangan di toilet dan menjelaskan. Petugas itu melihatnya dan hampir terjatuh karena ketakutan. Panik, ia menuduh Mike sebagai pembunuh dan menekannya dengan alat penyedot WC. Saat itu juga bel berbunyi. Mike memperingatkan agar petugas tidak mendekati tangan itu, tapi begitu Mike mundur, rasa ingin tahu petugas itu lebih kuat. Ketika 3 petugas datang, mereka menemukan istri dan petugas keamanan tidak sadar. Kapten melihatnya dan langsung menyatakan Mike sebagai pembunuh. Mike segera ditahan. Lalu Kapten melihat tangan di toilet. Mike memperingatkan agar mereka tidak menyentuhnya, tapi mereka mengabaikan dan bahkan mencoba memotret. Kapten memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan tangan itu. Seorang polisi mengenakan sarung tangan dan meraih tangan tersebut. Tiba-tiba tangan itu menyerang. 3 pria berjuang, tapi tidak berhasil melepaskan diri. Tepat sebelum mereka jatuh, tangan itu melepaskan cengkeramannya. Kemudian tangan itu berputar di dalam toilet, seolah menantang mereka. Beberapa saat kemudian tangan itu muncul lagi mengarah ke John. Yang lain membeku ketakutan. Tangan itu memanjang lebih dari 3 meter dan dengan kekuatan mengerikan mengangkat John seberat 90 kg ke udara. Sekali genggaman lehernya patah. Yang lain hampir tidak sempat bereaksi sebelum tangan itu mundur. Sekarang dengan petugas keamanan tewas, 2 nyawa telah hilang. Mike menyadari mereka tidak punya peluang melawannya. Dia berencana keluar untuk meminta bantuan, tapi kenop pintu tidak bisa diputar. Tangan itu menahannya dari sisi lain. Jelas tangan itu belum selesai bermain. Kapten mencoba meminta bantuan, tapi telepon tiba-tiba kehilangan sinyal. Marah, dia melemparkannya ke toilet. Tangan itu langsung mengembalikannya. Telepon itu meluncur menyentuh kepala Kapten dan menancap di pintu. Lalu Kapten menyadari sesuatu yang lebih buruk. Kuku petugas keamanan yang mati tumbuh kembali dan tubuhnya bergerak. Beberapa saat kemudian seorang petugas yang terluka batuk darah. Tidak lama lagi semuanya akan menjadi zombie. Mike membuat rencana dadakan. Dia mencampur cairan disinfektan korosif dengan pembersih dan mencobanya pada tangan petugas. Asap putih mengepul dari bekas terbakar dan harapan muncul di ruangan. Mike membangunkan istrinya yang pingsan untuk membantunya melawan, tapi dia membuka mata sambil berteriak. Untuk menenangkannya, Mike menampar wajahnya. Dia langsung tenang. Tak lama kemudian, yang lain berubah menjadi zombie. Mike terjun ke kekacauan. Dia merampas pemantik dari saku seorang petugas, tapi tangan toilet menangkapnya saat ia melarikan diri. Tepat ketika hampir hancur, istrinya menyalakan semprotan dengan pemantik. Api membakar tangan raksasa itu dan memaksa mundur. Kemudian Mike membakar telepon. Baterai yang terbakar meledak dan merusak pintu. Saat itu dia melihat tangan raksasa lain di luar. Dia mempertahankan api dan juga memaksa mundur. Tapi saat keluar ke lorong, mereka melihat dinding dipenuhi tangan-tangan yang merayap. Tanpa pilihan lain, pasangan itu berjuang maju, membakar setiap tangan yang menghadang. Bersama-sama akhirnya mereka berhasil melarikan diri.